Coba cek kantong saku, meja kamu, atau benda di sekitarmu sekarang. Kemungkinan besar di sana ada sebuah benda kecil yang punya kamera beresolusi 50, 100, atau bahkan 200 megapiksel. Sadar nggak sih? Teknologi kamera di smartphone kita berkembangnya udah segila itu. Beberapa tahun lalu, kalau mau hasil foto keren dengan latar belakang bokeh yang rapi creamy, atau foto malam hari yang bersih tanpa noise, kita wajib punya kamera DSLR atau mirrorless yang ukurannya segede gaban. Tapi sekarang, cukup sekali jepret pakai mode potret atau night mode di smartphone, hasilnya udah bisa langsung dipajang dan disajikan di media sosial tanpa perlu edit ribet. Kondisi ini memicu satu pertanyaan besar yang bikin dunia fotografi agak gempar. Apakah smartphone bakal benar-benar menggantikan fungsi kamera profesional secara total? Apakah era kamera lensa bongkar pasang udah resmi berakhir? Terkait itu, video kali ini kita akan bedah tuntas fakta-faktanya secara adil. Yuklah kita bahas. Pertama, kita harus akui dulu satu hal. Smartphone menang telak dalam hal kecerdasan buatan dan kustomisasi aplikasinya. Terkait itu, kamera smartphone itu ukurannya kecil banget. Jadi secara fisik, mereka nggak bisa menampung sensor dan komponen lensa yang besar. Terus, gimana cara mereka bikin foto yang bagus? Jawabannya is computational photography, alias fotografi berbasis komputasi yang ditenagai oleh kecerdasan buatan atau AI. Saat kamu menekan tombol shutter atau jepret di smartphone, sebenarnya smartphone kamu nggak cuma mengambil satu foto. Dalam hitungan milidetik, sistem smartphone mengambil beberapa foto dengan tingkat pencahayaan berbeda, lalu menggabungkannya jadi satu foto terbaik. Itu kenapa fitur seperti night mode di smartphone bisa bikin malam hari kelihatan terang benderang. AI di dalam smartphone langsung mendeteksi mana bagian wajah yang kurang cahaya, mana langit yang terlalu terang, dan memperbaikinya secara otomatis. Kamera profesional nggak bisa melakukan itu secara instan. Kamu harus melakukan proses editing di aplikasi-aplikasi pihak ketiga semacam Adobe Lightroom. Selain itu, ada faktor krusial yang namanya kepraktisan. Kamera terbaik adalah kamera yang ada di tangan kamu saat momen itu terjadi. Dan itu adalah smartphone. Terkait itu, kamu nggak perlu bawa tas berak berisi lensa cadangan. Nggak perlu ribet ganti lensa di tengah debu jalanan. Dan yang paling penting, setelah foto selesai diambil, kamu bisa langsung mengeditnya dan mengunggahnya ke Instagram atau TikTok dalam hitungan detik. Bagi 95% orang di dunia, kualitas kamera smartphone itu udah lebih dari cukup. Tapi tunggu dulu, kalau smartphone sehebat itu, kenapa para fotografer profesional di lapangan sepak bola, di pernikahan, atau di studio alam liar masih rela mengalungkan kamera seberat kiloan? Jawabannya ada pada hukum fisika yang nggak bisa dimanipulasi oleh AI secerdas apapun, yaitu ukuran sensor dan kualitas optik asli. Sensor kamera full frame itu ukurannya bisa puluhan kali lipat lebih besar dari sensor smartphone. Sensor yang besar artinya bisa menangkap cahaya asli jauh lebih banyak. Hasilnya, detail gambar yang sesungguhnya. Terkait itu, kalau foto dari smartphone kamu zoom sampai dalam, gambarnya akan mulai kelihatan kayak lukisan cat air karena efek AI yang memaksa menajamkan piksel. Sementara hasil kamera profesional tetap mempertahankan detail tekstur kulit yang nyata, helai rambut yang halus, dan gradasi warna yang sangat natural. Bokeh atau latar belakang buram di kamera profesional itu asli hasil manipulasi cahaya lewat lensa fisik, bukan buram buatan algoritma software yang kadang suka salah memotong batas telinga atau rambut. Jadi, apakah kamera DSLR atau mirrorless akan punah? Jawabannya tergantung industrinya. Untuk pasar kamera pemula atau entry level, jawabannya adalah iya. Kamera saku murah atau DSLR murah berspesifikasi rendah udah resmi digantikan oleh smartphone. Orang-orang yang dulunya beli kamera cuma buat dokumentasi liburan, foto keluarga, atau sekedar bikin konten harian, sekarang beralih total ke smartphone. Industri kamera di kelas ini emang udah mati tergilas zaman. Tapi untuk industri profesional, kamera nggak akan pernah tergantikan. Untuk kebutuhan cetak baliho raksasa di pinggir jalan, produksi film layar lebar,
fotojurnalisme di medan perang, atau fotografi satwa liar yang butuh lensa monster, kamera mirrorless tetap menjadi raja yang nggak tersentuh. Karena terkait itu, kamera profesional memberikan kontrol manual mutlak bagi fotografernya, daya tahan baterai yang tangguh di cuaca ekstrim, dan fleksibilitas file mentah atau RAW yang sangat luas untuk diotak-atik di komputer studio. Kesimpulannya, smartphone gak benar-benar membunuh kamera profesional. Mereka justru berbagi tugas. Smartphone mendemokrasikan fotografi, membuat semua orang bisa jadi pembuat konten dengan instan. Sementara kamera profesional tetap berdiri kokoh sebagai alat kerja para seniman dan profesional yang butuh kualitas tanpa kompromi. Kalau kamu sendiri gimana? Lebih sering mengandalkan kamera smartphone karena praktis? Atau kamu tim idealis yang tetap setuju kalau kualitas kamera DSLR _mirrorless nggak ada tandingannya? Tulis argumen kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like kalau video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman komunitasmu, dan pastikan kamu udah subscribe biar kita bisa diskusi seru lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.